Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Kian Santang Mulia Tama Tbk dengan kode emitennya Airgas. Untuk profil dari perusahaan ini, PT Kian Santang Mulia Tama Tbk berkedudukan di Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 634 tanggal 28 November 2018, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa penunjang industri gas, meliputi penyediaan produk spare part hingga ke engineering, procurement, and construction. Nah, kegiatan utamanya dibagi menjadi dua segmen, ada produk dan jasa. Produk terdiri dari penjualan produk seperti regulator, transition fitting, converter kit, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk segmen jasa, terdiri dari jasa konstruksi seperti pembangunan gas metering dan regulating station, kemudian ada regulator sektor, dan jasa lain-lain. Nah, kegiatan usaha perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar mesin peralatan dan perlengkapan lainnya, instalasi mekanikal, serta instalasi minyak dan gas. Nah, untuk company bisnisnya sendiri, yang pertama itu ada EPC, yang mana perseroan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan engineering, procurement, construction, utamanya di sektor gas industri dan city gas. Kemudian yang kedua ada services, yang mana meraih peluang pekerjaan kalibrasi, repair gas equipment, testing, and commissioning dari perusahaan-perusahaan oil and gas. Kemudian ada product and manufacturing, misalnya ada converter kit, ABG, and Airgas. Kemudian regulator dan meter gas rumah tangga. Ada transition fitting, pressure gauges, ada gas odorizing system, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada trading. Di sini menyediakan berbagai macam peralatan dan sistem yang terkait dengan instalasi gas. Nah, kemudian untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten mengeluarkan saham sebanyak 334.200.000 lembar dengan persentase IPO-nya 22,90% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp40 per lembar, harga pelaksanaan Rp115 hingga Rp122 per lembar. Dana yang didapat atau nilai IPO yang didapat ini maksimal sebanyak Rp40.772.400.000 dan penjamin emisi kali ini yaitu PT Ardika Elliott Sekuritas. Kemudian selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 200.520.000 lembar dengan persentasenya 17,82% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp40 per lembar, harga pelaksanaannya Rp210 per lembar, dan rasionya 5:3. Kemudian, untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 16 hingga 18 Oktober, tanggal efektif 30 Oktober, masa penawaran umumnya 1 hingga 3 November, tanggal pencatahan 3 November, tanggal distribusi saham 6 November, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 November. Kemudian, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rincinya Rp14,7 miliar ini untuk pembelian 99% saham PT Kian Santang dan setoran modal untuk modal kerja PT Kian Santang. Kemudian, Rp6,3 miliar untuk pembelian 99% saham PT Karya Instrumindo Simpati dan setoran modal untuk PT Karya Instrumindo Simpati. Kemudian, sebanyak Rp9,6 miliar ini digunakan untuk akuisisi merek Airgas dan Kian. Sementara sisanya ini akan digunakan oleh emiten sebagai modal kerja untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain misalnya pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, dan lain sebagainya. Kemudian, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perseroan antara lain tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Perseroan memiliki atau menjual beberapa produk unggulan dengan nilai TKDN yang cukup tinggi seperti regulator sektor, converter kit, natural gas pressure regulator, pressure gauge, dan transition fitting. Kemudian yang kedua, kualitas produk. Converter kit ini memiliki efisiensi penggunaan bahan bakar dan mudah dalam perakitan serta penggunaannya. Transition fitting mudah dalam pemasangan dengan harga produk yang sangat kompetitif.
Kemudian ada pressure gauge, ini yang menggunakan teknologi Jerman yang memiliki kualitas tinggi, serta gas regulator menggunakan teknologi Italia sehingga memiliki kualitas yang baik. Nah, serta perseroan juga memiliki komitmen layanan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk faktor-faktor risiko utamanya yaitu risiko persaingan usaha dengan produk impor. Risiko usaha antara lain risiko persaingan usaha dalam negeri, risiko pemasok dan OEM, kemudian risiko kecelakaan kerja, risiko perubahan teknologi, serta risiko tenaga kerja. Nah, risiko umumnya antara lain risiko perubahan kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah dan peraturan lainnya, risiko cuaca dan bencana alam. Adapun risiko bagi investor sendiri, risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan, risiko terkait kebijakan dividen, serta risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya. Kemudian di sini ada key financial highlights. Yang pertama ada neraca keuangan. Kalau kita lihat rasio-rasio utamanya per 30 April 2023, current ratio berada di angka 36,13 kali, debt to asset rasionya 0,03 kali, dan debt to equity rasionya 0,03 kali. Kemudian untuk key financial highlights, di sini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 30 April 2023, NPM atau net profit margin sebesar 9,76%, return on asset sebesar 2,30% dan return on equity-nya sebesar 2,37%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.